Halo, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang kapasitor. Video tentang kapasitor ini akan dibagi menjadi beberapa video. Pembahasan tentang pengukuran energi atau muatannya dan aplikasi rangkaian seri dan paralel akan dibahas di video selanjutnya. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi listrik seperti baterai. Bedanya dengan baterai, baterai dapat menampung energi lebih banyak dibandingkan kapasitor dengan ukuran fisik yang sama. Tapi kapasitor memiliki kelebihan dibandingkan baterai, yaitu kelebihannya adalah dapat mengeluarkan energi dengan cepat. Kapasitor Elko memiliki dua kutub positif dan negatif. Sedangkan kapasitor nonpolar adalah kapasitor tanpa kutub atau dapat digunakan bolak-balik. Kedua kapasitor ini memiliki fungsi yang berbeda pada rangkaian, tergantung aplikasi yang digunakan. Dalam diagram atau skematik kapasitor dilambangkan dengan dua garis atau dua plat. Jika ada tanda plus atau satu garis yang melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor elektrolit atau Elko, di mana garis melengkung adalah kutub negatif. Jika tidak ada tanda plus atau melengkung, berarti yang digunakan adalah kapasitor nonpolar. Kapasitor Elko bentuknya hampir sama satu dengan yang lain, kecuali untuk Elko yang berbahan tantalum. Sedangkan kapasitor nonpolar, dia memiliki banyak jenis dan bentuk tergantung dari materinya. Untuk kapasitor nonpolar yang paling umum kita temui jenis keramik atau yang bisa kita sebut kapasitor jengkol. Lalu ada kapasitor Miller, kotak, lalu tabung. Untuk contoh aplikasinya, misalkan ada baterai 3 volt, kita sambungkan kapasitor dan lampu LED, di mana kapasitor dan lampu LED digabungkan secara paralel. Ketika terpasang energi dari baterai, sebagian akan ke lampu LED dan membuat lampu menyala, sebagian akan ke kapasitor hingga penuh. Ketika baterai dicabut, kapasitor akan mengeluarkan elektronnya ke lampu LED. Lampu akan menyala sesaat hingga energi pada kapasitor habis. Jika tanpa kapasitor, lampu LED akan langsung padam. Kapasitas diukur dengan satuan farad. Contoh, kapasitor 10 mikrofarad 16 volt. Berarti kapasitor tersebut memiliki maksimum tegangan normal sebesar 16 volt dan kapasitas energinya 10 mikrofarad. Ukuran yang dipakai oleh kapasitor biasa dalam mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Umumnya kapasitor Elko diukur dengan makrofarad. Lalu kapasitor Miller dan film dengan nanofarad, lalu kapasitor keramik atau jengkol menggunakan picofarad. Tapi ukuran-ukuran ini bisa dikonversi satu sama lainnya. Karena kita bisa mengkonversi mikrofarad ke nanofarad dan seterusnya. Besarnya tegangan dari kapasitor tergantung dari yang mengisinya. Jika kapasitor diisi dengan tegangan baterai 9 volt, maka tegangan dari kapasitor adalah 9 volt. Jika diisi dengan tegangan 220 volt, maka tegangan pada kapasitor adalah 220 volt. Perlu diperhatikan sekali lagi, kapasitor menyimpan energi dan dapat mengeluarkan isinya dengan cepat. Jadi berhati-hati jika menangani kapasitor yang sedang digunakan atau kapasitor bekas karena kemungkinan masih ada energi di dalamnya. Ini sangat berbahaya, khususnya kapasitor dengan tegangan tinggi. Kita dapat mengeluarkan energi kapasitor dengan mengkonsletkan kutubnya, atau kita bisa mengosongkan isinya dengan resistor sebagai load secara berlangsung. Kapasitor termasuk komponen yang paling sering kita jumpai di dalam rangkaian elektronika. Fungsinya berbeda-beda secara aplikasi. Kapasitor di dalam rangkaian power supply digunakan untuk menghaluskan gelombang hasil konversi AC ke DC. Dalam rangkaian di mana ada dua sinyal AC dan DC seperti pada amplifier gitar. Kapasitor digunakan seperti coupling atau pemisah antar jalur AC dan DC. Kapasitor juga dapat digunakan untuk melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan ini, biasa disebut safety kapasitor. Atau fungsi lainnya filter. Atau penyaring biasa disebut filter kapasitor. Masih banyak yang bisa dibahas untuk kapasitor ini. Untuk fungsi kapasitor lainnya juga video kapasitor bekerja, kita akan bahas pada video-video lainnya. Oke, itu dia sekilas pengenalan pada kapasitor. Mohon dikoreksi
jika ada salah. Kalau ada tambahan dari teman-teman, bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Dukung saya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng di sebelahnya ya. Terima kasih.